Silahkan di. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Baik para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita tentang kitab At-Tauhid. Masih kita kemarin tentang bab al-istighasah. Ya, kita sudah jelaskan apa pengertian istighasah, apa pengertian isti'anah. Ya, dan kita sudah sebutkan dari dalilnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan ada satu syubhat, ya. Kemudian ada beberapa syubhat yang akan kita sampaikan pada hari ini agar pemahaman kita tentang istighasah benar-benar sesuai dengan pengamalannya para ulama salafus salih terdahulu. Nah, di antara syubhat yang kedua, ya, di antara syubhat yang kedua yaitu pemahaman yang salah terkait firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, ya, artinya mereka berbuat kezaliman, ya, melakukan kemaksiatan, lalu mohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang, ya. Nah, jadi secara konteks ayat di sini bisalah kita lihat bahwasanya di sini Rasul masih hidup, ya. Jadi mereka mohon ampun kepada Allah dan diminta agar Rasul memohon ampun atas apa yang mereka kerjakan, artinya dari kesesatan ataupun dari kezaliman ataupun dari kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan. Nah, syubhat yang kedua ini, yaitu mereka memahami bahwa anjuran dalam ayat ini umum, mencakup saat Nabi Muhammad SAW masih hidup dan setelah beliau wafat. Kalau beliau masih hidup silahkan, ya. Tapi orang-orang yang syubhat ini, dia menganggap bahwasanya Rasul sudah meninggal pun bisa kita minta doanya seperti itu, ya. Sehingga disyariatkan bagi mereka untuk datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW meminta agar beliau SAW memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Ini tidak boleh, ya, memohonkan kepada Nabi Muhammad, karena doa itu adalah ibadah tertinggi, bukti penghambaan seorang hamba. Jadi kalau Nabi masih hidup itu lain cerita. Ya, Nabi masih hidup, kita datang ke rumah Nabi, ya Nabi saya sudah melakukan dosa besar, Nabi mohonlah semoga Allah mengampunkan saya, mohon doa. Nabi masih hidup. Tidak mengapa, ini Nabi sudah meninggal, ini salah. Ya, ya kita disuruh, enggak ada, kalau memang seandainya ada dalil, ada hadisnya tentu. Sudah dilakukan oleh para sahabat. Artinya para sahabat pun ketika Nabi meninggal dunia, wahai Nabi Muhammad, ini terjadi kezaliman, ini terjadi pertumpahan darah, ini terjadi Husain dibunuh di Karbala misalkan, Hasan diracun. Jadi tolonglah Nabi, siapa yang meracuni Hasan gitu. Datang doakan. Jadi semua bisa, tapi mereka nggak melakukan itu karena wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu adalah rasul-rasul terdahulu, kalau udah meninggal udah selesai. Ya. Iya, masalah Nabi nanti jasad Nabi hidup, ya. Nabi tahu siapa yang berselawat kepadanya itu, tapi berdoa hanya kepada Allah, ya. Itu pun kita minta doa Nabi waktu Nabi hidup, artinya Nabi berdoa juga kepada Allah, bukan Nabi itu bisa mengabulkan, tidak. Nabi hanya perantara saja, itu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nah, ini kesalahan-kesalahan, ya, artinya syubhat. Nah, bantahan atas argumentasi ini dapat kita perjelas dalam 4 poin. Nah, bagaimana cara membantahnya? Ya, mereka pakai dalil ini, surat An-Nisa ayat 64. Artinya,
ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini dalil mereka ya yang mengatakan bahwasanya boleh berdoa kepada Nabi ya. Artinya boleh meminta doa kepada Nabi walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah ketika Nabi masih hidup itu betul. Ya boleh kita minta doakan kepada Nabi, ya minta didoakan oleh Nabi. Ya sama seperti hari ini kita minta didoakan sama orang-orang soleh gitu kan. Artinya ada orangnya kita minta mohon doa untuk saya, itu nggak masalah. Tapi minta doa kepada dia nggak bisa mengabulkan apa-apa. Mau orang soleh seapapun, mau habib seapapun, mau kiai sehebat apapun ibadahnya. Ya, karena yang memberikan ijabatud dakwah, doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara membantahnya? Yang pertama adalah ayat ini berlaku untuk kejadian khusus dan tidak bisa dianalogikan serta diberlakukan secara umum. Jadi ayat ini hanya khusus ketika Nabi masih hidup, nggak bisa ketika Nabi sudah meninggal. Coba kita lihat, kita cermati ayat tersebut. Bukankah ia menyebutkan bahwa syarat diterima taubat adalah datang kepada Nabi Muhammad SAW agar memohonkan ampunan kepada Allah. Namun ternyata yang kita dapati dari sikap para sahabat adalah mereka tidak memenuhi syarat tersebut dalam taubat mereka. Melainkan mereka bertaubat sendiri dan secara langsung kepada Allah. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa ini terkait dengan kejadian khusus, yaitu perilaku suatu kaum yang tidak beradab terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kepada ayat sebelumnya. Ya, Allah menjelaskan tentang perilaku mereka yang berhukum kepada tauhid. Ya, padahal Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini ayat sebelumnya. Jadi perlu kita kadang pahami itu tafsir. Jangan ambil ayat terkadang langsung secara umum tapi nggak paham secara khususnya. Nah, seperti itu. Ya, artinya para sahabat dahulu pun ketika mereka berdosa mereka disuruh taubat. Ya, nggak mesti harus kalau memang semua para sahabat datang kepada Nabi minta disuruh ampun kan sudah dilakukan oleh para sahabat. Tapi tidak demikian. Ya. Contoh misalkan seperti Ka'ab bin Malik ya, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu ya. Mereka Allah sudah terima taubat mereka ya. Bahkan turun ayat ternyata Allah sudah terima taubat mereka. Mereka enggak diajak bicara ya, dikucilkan ya karena mereka pernah tidak mengikuti perang Tabuk bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi dianggap mereka seolah-olah sudah munafik. Yang adalah Ka'ab bin Malik dan ada dua orang lagi sahabat ya yang diabadikan dalam surah Taubah, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu ya. Makanya pada ayat berikutnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian seperti orang-orang yang jujur, seperti jujurnya taubat. Jadi mereka taubat sendiri, mohon ampun kepada Allah. Jadi emang boleh nggak Ustaz kalau kita datang ke misalkan Nabi masih hidup waktu zaman itu para sahabat, ya boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi nyatanya banyak para sahabat ketika mereka berdosa, Nabi suruh mereka bertaubat sendiri, ya dengan mengikuti 3 syarat taubat tersebut, diantaranya adalah tidak mengulangi dosa yang dilakukan, kemudian menyesali dan kemudian dia betul-betul memohon kepada Allah supaya tidak meninggalkan itu perbuatan. Maka Allah terima taubatnya. Nah, itu dia. Oleh karenanya di bantahan pertama ini bahwasanya perilaku yang mereka berhukum kepada taghut padahal Nabi Muhammad ada di tengah mereka, ini tentang ayat ini ya, makanya mereka suruh datang kepada Nabi. Ayatnya apa? Ayat surah An-Nisa ayat sebelumnya ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Tidaklah apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ya, yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih ya, mereka ingin hendak berhakim kepada taghut padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu ya. Wa qad umiru ay yakfuru bih ya, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya, enggak boleh berhukum kepada taghut. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, dan sesungguhnya setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa dikarenakan dosa mereka terkait dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW, yaitu sikap mereka yang tidak beradab kepada beliau,
maka Allah mensyaratkan dalam penerimaan taubat mereka agar mereka datang langsung menemui Nabi Muhammad SAW. Sehingga jelas sekali bahwa kandungan ayat ini hanya berlaku secara khusus bagi mereka yang terlibat dalam kejadian tersebut dan tidak bisa diberlakukan secara umum. Nah, dipahami ya, bisa dipahami teman-teman. Artinya ini mereka-mereka orang-orang yang punya penyakit dalam imannya, dalam hatinya, kemudian mereka ingin berhukum kepada taghut dan mereka membuat sedih Nabi Muhammad SAW. Padahal di sisi mereka ada Nabi Muhammad, yang Nabi itu adalah sumber hukum. Ya, kenapa mereka enggak menggunakan Nabi Muhammad ya untuk dihukumkan dengan Al-Quran dan hadis? Ya, tapi mereka tidak lakukan. Maka Allah menyuruh mereka untuk datang seperti permintaan maaf lah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat yang tadi ya alam walau annahum izja'u wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah, ya, itu hanya berlaku khusus saja pada perkara ini. Nah, bantahan yang kedua bahwasanya dalam ayat tersebut terdapat id zalamu yang menunjukkan kejadian yang telah berlalu dan tidak menggunakan idza yang menunjukkan kejadian yang berulang-ulang dan kontinu. Id zalamu anfusahum ja'uka, ya, di ayat 64 ya, kalau teman-teman lihat, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idz zalamu, bukan idza zalamu. Nah, ini teman-teman belajar bahasa Arab ya, harus tahu nih. Ya, walau annahum idz zalamu. Kalau pakai sukun, dia adalah menunjukkan kejadian yang telah berlalu, ya, sedangkan idza menunjukkan kejadian yang berulang-ulang dan kontinu. Nah, kalau idza artinya sama, apabila, jika. Ya, tapi kalau idz dalam bahasa Arab, ya, kalau menunjukkan kejadiannya telah berlalu sudah, tidak mesti dia harus berulang dan kontinu. Tapi kalau idza menunjukkan kejadian berulang dan kontinu. Artinya pada case ini saja. Kemudian bantahan yang ketiga dalam ayat tersebut bahwasanya Allah mengatakan ja'uka, yaitu datang kepada Nabi Muhammad secara langsung, bukan dengan lafal ja'u ila qabrika. Ja'uka maksudnya adalah datang kepada langsung, ya. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka, di situ. Ja'uka fastaghfirullah, ya. Kalau teman-teman lihat surah An-Nisa, ja'uka, ya, bukan ja'u ila qabrika, ya. Yaitu datang kepadamu langsung ketika kamu masih hidup. Ya, bukan ja'u ila qabrika, itu datang kepada kuburan Nabi Muhammad. Nah, ini adalah isyarat bahwa anjuran yang terkandung dalam ayat ini hanya berlaku semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Ini kita bantah ya, kita bantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini ayat yang menyuruh bahwasanya kita boleh berdoa, boleh meminta doa kepada Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal. Kita bantah dengan bantahan ini tadi. Ya, bantahan pertama, kedua, ketiga, ya. Bantahan yang keempat, ya, tadi yang pertama kita mengatakan bahwasanya ayat ini secara khusus terjadi orang-orang yang berhukum taghut. Yang kedua adalah idz, bukan idza. Yang ketiga adalah ja'uka, bukan ja'u ila qabrika, ya. Nah, yang keempat bantahannya adalah dalam ayat tersebut Allah mengungkapkan mereka dengan dhamir kata ganti. Ya, dhamir kata ganti. Walau annahum, kata ganti, idz zalamu, ya, annahum. Sedangkan kata ganti tidak bisa diberlakukan secara umum. Sehingga Allah memaksudkan mereka yang berbuat zalim. Ya, walau annahum idz zalamu anfusahum. Ini kan secara nggak bisa dikatakan secara umum, diberlakukan secara umum, sehingga Allah memaksudkan mereka yang berbuat zalim, yaitu mereka-mereka yang berhukum dengan taghut di saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nah, jadi itulah dia kita bantah ya, dia perlu ini teman-teman pahami ya, karena nanti ketika kita melewati orang-orang yang melegalkan seperti itu ya, ini karena ini pemahaman tauhid berbahaya sekali kalau salah ya. Itulah dia ya, terlibat dalam syubhat yang kedua tadi. Nah, syubhat ketiga, mereka juga menggunakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sarana untuk melegalkan istighasah dan berdoa kepada para nabi dan mayat lainnya. Nah, tadi ayat diantara syubhat pertama mereka menggunakan ayat surah An-Nisa ayat 64. Ya, syubhat pertama kita sudah jelaskan kemarin. Ya, yang pertama diantaranya adalah mereka mengatakan bahwasanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun meninggal dunia, tetapi hakikatnya beliau masih hidup, sehingga boleh saja datang ke kuburan beliau lalu minta agar doa. Nah, kita udah bantah kan kemarin di awal-awal ya, bahwasanya kita nggak tahu kehidupan barzakh bagaimana. Ya, yang pertama kita bisa bantah, apakah para sahabat salaf memahami dalil seperti itu? Tidak. Apakah ada para sahabat salaf yang melakukan amalan seperti itu? Tidak juga. Gitu. Walaupun Nabi misalkan masih hidup jasadnya, seperti mereka melihat Nabi Musa ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad naik, lihat Nabi Musa sholat di atas kuburannya, jasad para Nabi, ya bisa-bisa saja, tapi itu alam barzakh, kita nggak tahu, ya. Jadi nggak tahu, ya. Jadi nggak kita bantah seperti itu, dan para sahabat pun tidak ada yang mengamalkan seperti itu satupun. Jadi untuk apa kita tambah-tambah? Kita berdoa kepada Allah. Apa yang harus berdoa kepada Nabi? Nabi disuruh untuk mengamal kepada Nabi, kita berselawat kepada Nabi cukup. Sering berselawat kepada Nabi itu cukup. Nabi akan lihat, Nabi tahu siapa yang berselawat kepadanya. Kalau kita mencintai Nabi, kita ikut anjuran Nabi Muhammad dari hadis-hadis Nabi, amal-amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Apapun yang kita lakukan, ingat kalau Nabi suka ini kita lakukan, kalau Nabi benci ini kita tinggalkan. Itu aja udah cukup. Ngapain harus capek-capek? Ya. Kalau begitu ramailah orang-orang nanti langsung setiap bulan kalau bisa dia umrah, terus setiap bulan dia umrah minta doa kepada Nabi, enak sekali gitu. Ya. Bukan seperti itu, kita berdoa saja, berdoa semoga kita bisa bersama Nabi SAW di surga kelak. Ya. Makanya kalau begitu, kalau ada sahabat yang ya Rasulullah, saya ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Gimana? Ini kan permintaan yang berat. Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ingin urafiquka fil jannah. Aku ingin bersamamu di surga. Satu komplek dengan Nabi di surga. Satu tempat dengan Nabi di surga. Itu kan permintaan yang berat. Tapi Nabi bilang enggak. Nabi kan enggak bilang datang ke kuburanku biar aku doakan. Nanti sering kalau aku meninggal datang ke kuburanku, aku berdoa biar satu tempat. Kan enggak begitu. Tapi Nabi suruh apa? A'inni ala nafsika bikasratis sujud. Ya. Kalau mau satu tempat dengan aku di surga, maka perbanyaklah sujud, perbanyaklah salat. Ya, perbanyaklah salat. Ya, menandakan bahwasanya di antara ibadah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala adalah salat, banyak sujud, banyak baca Quran, itu dia. Nggak terlepas ketika seorang salat dia pasti banyak sujud, pasti lama dia sujud, banyak berdoa di sujudnya. Ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, yaitu tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ya, terlebih lagi kalau kita berdoa salat sendirian. Nah, itu dia. Dan banyak baca Al-Quran. Nah, itu dia dalam salat. Baik, syubhat yang ketiga yang kita sampaikan bahwasanya orang-orang yang melakukan syubhat ini mengatakan juga menjadikan hadis-hadis Nabi Muhammad sebagai sarana untuk melegalkan istighosah dan berdoa kepada para nabi dan mayat lainnya. Seperti misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar ya dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir wa Ziyadah, ya disahihkan oleh Imam Albani. Mereka sebutkan al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Sesungguhnya para nabi itu adalah hidup dalam kuburan mereka dalam keadaan mereka mengerjakan sholat. Nah, ini dalil mereka pakai untuk melegalkan bahwasanya boleh berdoa kepada para nabi, ya meminta doa kepada nabi. Ya. Dalil yang lain dalam hadis riwayat Muslim, ya marartu ala Musa lailata usriya bi indal kathibil ahmar. Ya, ketika Nabi SAW di malam Isra dan Mi'raj melewati Nabi Musa, ya wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Dan Nabi Musa aku lihat dia sedang sholat di atas kuburannya. Ya, ini mereka mengatakan bahwa jika para nabi masih hidup, bahkan mereka masih sholat, maka tentu diperbolehkan untuk meminta didoakan kepada mereka. Ini pendapat mereka, teman-teman ya. Orang-orang yang melegalkan. Kita bantah. Bagaimana cara bantahnya? Syubhat ini bisa dibantah dengan beberapa poin. Ya, itu tadi. Yang pertama adalah bahwa kehidupan tersebut adalah kehidupan barzakh yang Ustaz sampaikan tadi, yang sama sekali berbeda dengan kehidupan dunia. Ya, kehidupan alam barzakh ini nggak tahu kita, ruh nggak tahu kita. Ya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nabi aja ketika tanya tentang bagaimana ruh urusan Allah, sama seperti hari kiamat, ruh urusan Allah, hari kiamat urusan Allah. Malaikat Jibril pun nggak tahu bagaimana hakikatnya. Kapan terjadi hari kiamat seperti itu. Jadi kita nggak tahu bagaimana kehidupan barzakh. Itu bantahan yang pertama. Walaupun jasad mereka ataupun mereka dengan jasad dengan ruh bersatu, ya, tapi kehidupan bukan kehidupan dunia lagi, tapi sudah kehidupan di alam barzakh.
Nah, jadi seorang melewati kalau sudah meninggal dunia ada alam barzakh dan kemudian alam akhirat. Jadi kita ada 3 alam, ya. Alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Nah, alam barzakh bagaimana? Wallahu a'lam. Ya kita nggak tahu, ya. Nah, seperti bagaimana seorang ketika meninggal dunia dia melihat tapak kaki yang ngantarin dia, kemudian tapak kaki yang terakhir dia lihat. Jadi itu bagaimana itu ruh bersatu dengan jasad? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Iya mungkin bersatu, tapi jasadnya kan mati tadi. Ya, orangnya udah mati, kalau jasadnya masih hidup bersatu sama ruh, ya dia nggak meninggal lah. Nah, jadi alamnya beda, nggak tahu kita. Ya, itu bantahan yang pertama, itu alam barzakh berbeda dengan alam dunia. Nah, bantahan yang kedua, sholat yang mereka lakukan bukanlah karena beban taklif. Nah, jadi sholat yang mereka lakukan bukanlah beban taklif. Selama di dunia mereka dibebankan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ya, arkanul Islam, ya, wa antuqimus shalah, menegakkan salat itu berlaku selama hidup. Kalau sudah meninggal dunia di alam barzakh, kita pun sudah meninggal, nggak ada lagi beban untuk salat. Ya, kalau begitu nggak ada siksa kubur. Orang-orang dalam meninggal dunia dia udah bisa lakukan kebaikan karena udah meninggal, nggak bisa lagi. Ya, jadi yang mereka lakukan para anbiya di kubur mereka adalah itu bukan karena beban taklif, ya, sebagaimana ketika dunia mereka melakukan sholat bukan karena diperintahkan Allah, tetapi mereka melakukannya adalah untuk merasakan kelezatan dengan sholat tersebut. Sebagaimana tasbih yang dilakukan oleh para penduduk surga demi merasakan kelezatannya. Nah, jadi orang-orang surga pun bertasbih dalam surga, bukan mereka bertasbih ini karena perlunya tasbih, misalkan zikir pagi petang, harus berzikir kepada Allah biar tetap di surga. Enggak. Kalau udah masuk surga nggak keluar lagi ke neraka. Ya, kalau udah masuk surga nggak keluar lagi ke neraka. Jadi nggak mesti harus masuk surga, udah masuk surga itu kita harus sholat lagi 5 waktu, kemudian harus tasbih lagi. Enggak, udah senang-senangan. Jadi tasbih yang mereka lakukan pun bentuk kesyukuran mereka. Mereka bertasbih untuk merasakan kelezatan saja. Ya, oleh karenanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad di hadis yang 15.117 disebutkan bahwasanya ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabuna wa la yatamakhatun wa la yataghawwatun wa la yabulun. Ya, penghuni surga makan dan minum. Ini makan dan minum enggak kenyang-kenyang, teman-teman. Artinya makan minum pilih-pilih mereka, tapi mereka enggak ini. Namun mereka tidak beringus. Nggak ada ingus di surga, ya. Tidak BAB, tidak buang air besar. Tidak buang air kecil. Wala yatamakhatun, tidak buang air besar. Wala yataghawwatun. Wala yataghawwatun, tidak buang air besar. Wala yabulun, tidak kencing. Tidak buang air kecil. Wala yatamakhatun, tidak beringus. Jadi nggak ada ingus, nggak ada pilet-pilet di sana. Surga ya. Darut Thayyib, ya, tempat yang sangat baik, ya. Nah, jadi nggak ada lagi. Wa yakunu ta'amuhum dzalika jusha'a, dan makanan mereka menjadi sendawa. Ya, gitu kan. Mungkin makanan mereka jadi sendawa doang, gitu. Udah. Dan itu pun keluarnya baunya wangi sekali, teman-teman. Kalau sendawa kita kan pasti bau. Apalagi kalau teman-teman makan makanan yang berbau, ya. Coba misalkan sendawa makan jengkol, peti, terus sendawain di muka teman kita. Kira-kira kita gampar nggak? Ya, masih bau, ya. Nah, surga enggak, lebih wangi lagi kasturi. Wa yulhamuna tasbiha, dan mereka diilhamkan untuk bertasbih. Walhamda, dan bertahmid, membaca alhamdulillah, kama yulhamunan nafas, sebagaimana mereka diilhamkan untuk bernafas. Jadi mereka tasbih subhanallah, alhamdulillah, itu aja mereka, bukan mereka diwajibkan di surga mereka. Karena mereka sangat bersyukur nih, wah, nikmat sekali mereka. Enggak. Coba di dunia ini pasti kita BAB nggak suka, kan? Ada nggak teman-teman suka BAB? Ada nggak teman suka ke toilet? Ada nggak teman-teman suka ingus? Pasti nggak suka. Ya, walaupun seenak apapun makan, tapi aduh, muka BAB lagi nih, pasti nggak suka. Kalau ada teman-teman yang suka BAB berarti parah nih berarti. Ya maksudnya ya kita kalau di dunia harus BAB. Justru kalau kita nggak BAB itu namanya orang sakit. Ya, di dalam perut kita penuh terus, harus diperiksa itu. Ya, kalau anak kecil harus dicolok mikrolak. Ya.
Sakit. Tapi kalau di akhirat tidak makan-makan, kita hanya keluar sendawa, kemudian keluar peluh keringat, keringatnya lebih wangi dari kasturi di surga. Jadi enak dong. Nah itu dia. Nah, itu dia ya. Tadi bantahan yang kedua kita tekan bahwasanya salat yang mereka lakukan bukan karena taklif ataupun beban ya, beban dari syariat. Bantahan yang ketiga, em, sejatinya tidak ada kelaziman antara status seorang sholat dan berdoa dengan kebolehan kita berdoa kepada orang tersebut. Nah, lihat tuh. Jadi nggak ada kelaziman ada orang yang sholat di kuburannya kita harus wajib berdoa kepadanya. Tidak ada. Lihatlah para malaikat yang mereka selalu beribadah kepada Allah. Bahkan mendoakan orang-orang yang beriman dan memohonkan ampunan bagi mereka. Ya, nah, ini para malaikat mereka mendoakan orang-orang beriman teman-teman. Banyak hadis-hadisnya. Ya, misalkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah Allah, mereka yatadarasuna fi, mereka belajar mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an illa hafathumul malaikah, melainkan malaikat menaungi ya, dan malaikat menyebutkan kepada Allah, memberikan naungan ya, memohon ampunan kepada mereka. Jadi itu keutamaan. Misalkan orang khataman Quran juga dihadiri oleh berapa malaikat, ribuan malaikat ya. Jadi kita kenapa sama juga kalau gitu boleh dong berdoa kepada malaikat, tapi nggak boleh, nyatanya nggak boleh kita berdoa kepada malaikat ya. Malaikat minta ampun ya, mereka karena mereka minta ampun kepada orang-orang beriman, namun kenyataannya tidak boleh kita meminta kepada para malaikat, apalagi istighasah dan berdoa kepada mereka. Misalkan dalil-dalil para malaikat dalam Al-Quran yang mereka mohon ampun kepada orang-orang beriman, ya misalkan takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Surat Syura ayat 5. Ya hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas karena kebesaran Tuhan, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohon wa yastaghfiruna liman fil ard, memohon ampunan bagi orang-orang yang ada di bumi. Jadi malaikat mohon ampun untuk kita. Tapi tetap saja kita nggak boleh berdoa kepada malaikat, karena malaikat bukan Tuhan. Yang mengabulkan doa itu hanyalah kepada Allah. Dalam ayat yang lain misalkan surat Ghafir ayat 7. Nah ini teman-teman bisa dicatat ya ayatnya ya. Walaupun nggak ditulis dulu tapi dicatat ayatnya, nanti bisa dibuat kesimpulan. Makanya Ustaz harapkan teman-teman belajar tauhid, belajar sirah ya. Walaupun sirah mungkin selama ini sudah bergabung dengan musola ya. Artinya tapi teman-teman harus catat, punya buku sendiri. Jadi teman-teman itu punya begitulah ahlul ilmu ya. Seperti ada seorang wakil menteri ya yang hari ini beliau saya lupa namanya. Dia bilang ilmu itu kalau dicatat itu lebih kuat daripada kita cuma dengar saja. Makanya Imam Ahmad ya, makanya para ulama dahulu itu mereka mencatat, menulis buku. Kayak Imam Ahmad pernah berkata minal mihbarah ilal miqbarah, dari tinta sampai ke liang lahat. Jadi masih di penjara pun beliau nulis, mencatat, nulis buku apa seperti itu. Jadi penting. Jadi jangan dihilangkan itu buku ketika nanti selesai teman-teman bisa buka-buka lagi. Oh ini catatan saya, catatan. Ya, ini buku yang dikasih rumah tahfiz, penjelasannya ada di buku ini, nah, gitu. Yang Ustaz sampaikan misalkan. Jadi dicatat, diingat teman-teman ya. Kalau bisa dibikin ini kesimpulan, makin apa namanya dibikin, bahkan ada misalkan ada siapa yang misalkan dia memang rajin kan, dibikin kayak cabang-cabang klasifikasi jadi mudah untuk diingat, itu lebih bagus lagi. Ya, ibaratnya ujian, kita kan nggak ada ujian ya, nggak ada ujian pelajaran sirah, nggak ada ujian pelajaran tauhid, tapi setidaknya kita dapat ya, apa yang kita pelajari. Maka Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, sering-sering kita berdoa semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat agar kita ketika mendengar ya cepat terpatri di hati kita, tersimpan sehingga susah untuk lupa. Dalam ayat yang lain juga di mana para malaikat memohon ampun ya, surah Ghafir ayat 7 misalkan, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya, serta wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Ini dia. Nah, jadi ketiga hadis tersebut ya, tadi ya, jadi hadis-hadis tersebut yang berbicara tentang para nabi
dan untuk kesekian kalinya kami tegaskan bahwasanya kita tegaskan tidak bisa dianalogikan dengan orang soleh secara umum. Jadi orang soleh nggak tahu kita apakah mereka sholat di kubur mereka, wallahu alam. Ya, tapi kalau para nabi memang ada hadisnya, mereka sholat di atas kuburannya. Al-anbiya'u ahya'un yusalluna ala kuburihim, ya, fi kuburihim yusallun. Ya, mereka para nabi hidup dalam kuburan mereka dan mereka mengerjakan sholat. Tapi mereka itu di alam barzakh. Itu syubhat yang ketiga ya, yang mereka gunakan. Ini banyak syubhat teman-teman. Kita sampaikan nih karena ini ilmu ya. Sebelum kita baca nanti kandungan bab ini. Nah, syubhat yang keempat yaitu pemahaman yang salah terkait sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemahaman mereka yang salah ya, terkait sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syubhat yang keempat. Ya, ingat teman-teman ya. Syubhat yang pertama kemarin mereka mengatakan bahwasanya Nabi itu masih hidup ya. Yang pertama itu keyakinan bahwa meskipun Nabi telah meninggal dunia, akan tapi hakikatnya beliau masih hidup. Ini hampir mirip-mirip ya. Kemudian syubhat yang kedua yang tadi kita sampaikan yang pertama sekali ya. Ya, mereka menganggap bahwasanya ayat 64 An-Nisa itu fastaghfara lahumur rasul walau annahum idzalamu anfusahum. Itu ayat itu ya. Nah, syubhat yang ketiga tadi udah kita sampaikan tentang hadis-hadis ya. Hadis-hadis yang mereka gunakan untuk melegalkan bolehnya berdoa kepada para nabi. Syubhat yang keempat juga pemahaman mereka terhadap hadis nabi yang lain. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud ya. Dalam hadis tersebut ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah seorang memberikan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seorang memberikan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan rohku kepadaku sehingga aku akan membalas salamnya. Ya. Ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah seorang memberikan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan rohku kepadaku hatta arudda alaihi salam, sehingga aku akan membalas salamnya. Nah, berdasarkan hadis ini mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hidup karena mampu berinteraksi dengan menjawab salam, sehingga kita bisa berbicara dengan beliau SAW dan boleh berdoa kepadanya. Nah, ini berdasarkan hadis ini, jadi raddallahu alayya, Allah mengembalikan rohku ke jasadku sehingga aku menjawab salamnya. Nah, bagaimana cara membantah di sini? Bisa kita bantah dengan beberapa sisi ya. Di antaranya bisa kita bantah dengan dua hal. Yang pertama, kita bantahnya, hadis ini justru menunjukkan kehidupan barzakh Nabi Muhammad SAW tidak kontinu. Ya, kehidupan barzakh Nabi Muhammad tidak kontinu. Kalaupun ruh Nabi Muhammad SAW dikembalikan, hal tersebut tidak berarti Nabi Muhammad SAW hidup seperti manusia kembali di alam dunia. Ya, kalaupun kita katakan tadi dalam hadis itu dikembalikan ke jasad Nabi menjawab salam ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Misalkan kita datang ke kuburan Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, kita bersalam kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab salam, kemudian kita sering berselawat, Nabi tahu ya, Nabi diperlihatkan orang yang sholat. Tapi bukan berarti Nabi itu seperti alam dunia ya, karena kehidupan barzakh sama sekali berbeda dengan kehidupan duniawi. Kita katakan seperti itu ya. Kedua, ruh Nabi Muhammad SAW dikembalikan khusus untuk menjawab salam, bukan untuk diskusi, bukan untuk mengobrol dan sebagainya. Artinya kalau assalamualaikum ya Nabi ya Rasulullah, gitu, langsung Nabi. Kemudian kita ya Rasulullah, saya ini punya permasalahan ya Rasulullah, semua orang, bukan untuk berdiskusi, bukan untuk mengobrol dan sebagainya. Ya, hanya saja Nabi tahu siapa yang berselawat, maka seringlah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, terutama di hari Jumat. Maka Nabi kan fa'akthiru minas salat wassalamu alaihi. Perbanyaklah salat di hari Jumat. Ya. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Semuanya salat kalian itu diperlihatkan kepadaku. Wa kaifa tu'rad? Bagaimana para sahabat bertanya, bagaimana diperlihatkan kepadamu ya Rasulullah? Wa qad arimta, bukankah kamu sudah menjadi di tanah, sudah menjadi tanah gitu kan? Kata Nabi, innal arda la ya'kul ajsadal anbiya. Sungguhnya bumi ini tidak memakan jasadnya para Nabi. Jadi Nabi cuma perlihatkan saja, bukan berarti kita mengobrol Nabi ya, meminta ya.
Intinya ini amalan tidak dilakukan oleh para sahabat. Sudah, kita nggak perlu itu. Artinya kita, Nabi subhanallah, Nabi adalah orang yang paling mulia di antara makhluk, ya, di antara manusia yang Allah ciptakan. Ya, Nabi paling mulia dari seluruh para anbiya, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya. Nah, tapi bukan berarti kita tetap berdoa, harus berdoa kepada Allah. Kalau memang ini amalan ada, berdoa kepada Nabi, meminta doa kepada Nabi, tentu sahabat lebih utama untuk melakukannya. Itu saja. Ya. Baik, subhat berikutnya adalah subhat kelima. Ini yang terakhir ya, kita sampaikan hari ini. Terakhir insya Allah nanti kita sambung lagi nanti. Ada subhat ke-6 dan ke-7. Ya. 9 ya. Subhat kelima, ini yang terakhir kita sampaikan ya. Pemahaman yang salah terkait kisah yang dibawakan oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat mendatangi sumur tempat kaum musyrikin dikuburkan pada hari ketiga seusai peperangan. Sesampai di sumur tersebut, beliau pun mulai memanggil namanya satu persatu. Ini kita kisah di perang Badar ya, teman-teman ya. Nabi memanggil ya fulan bin fulan wa ya fulan bin fulan ayasurukum annakum ata'tumullah wa rasulah. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan, bukankah menyenangkan kalian jika seandainya kalian taat kepada Allah dan Rasulnya? Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh kami telah mendapatkan kebenaran janji Rabb kami kepada kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah lantas kalian juga mendapatkan kebenaran janji Tuhan kalian kepada Allah? Jadi Nabi mengolok mereka seusai peperangan dan mereka mati konyol ya. Artinya mati dalam kafir. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 3976. Nah, Umar pun berkata ketika Nabi memanggil satu persatu ya fulan bin fulan ya. Waktu itu mungkin mengambil Abu Jahal atau siapa semua ya. Ya Rasulullah, tidakkah engkau berbicara dengan jasad-jasad yang sudah bernyawa, yang sudah tidak bernyawa? Kemudian Rasulullah menjawab apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Sungguh kalian dan mereka sama-sama mendengar apa yang aku katakan. Subhanallah, lihat tuh. Ya. Ini orang udah mati jasadnya, udah terbunuh, udah ditaruh di sumur semua. Ya, perang Badar ya. Udah dilemparkan jasad mereka di dalam sumur itu semua gitu. Kan udah mati idealnya teman-teman. Ya, secara kita logika kita udah mati. Tapi nah Umar pun heran ketika Nabi memanggil satu persatu. Bukankah mereka sudah tidak bernyawa? Nabi mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat jiwa Muhammad berada di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Tidaklah sungguh mereka itu lebih mendengar, sama mendengar seperti apa yang aku katakan, seperti kalian mendengar. Jadi sama-sama mendengar. Nah, Qatadah berkata, Allah menghidupkan mereka hingga mereka mampu mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW untuk merendahkan dan menghinakan mereka sebagai balasan dan penyesalan atas mereka, atas apa yang mereka kerjakan. Mereka memerangi ya, Allah dan Rasulnya. Dalam hadis Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW berkata juga, ma antum bi asma' lima aqulu minhum, ghairu annahum la yastati'una ay yaruddu alayya syai'a. Ya, dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, ya, di nomor 2873. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian para sahabat dan mereka sama-sama mendengar apa yang aku katakan. Ghaira annahum, akan tetapi mereka la yastati'una ay yaruddu alayya syai'a. Mereka sama sekali tidak mampu untuk membalas perkataanku. Artinya mereka udah mati, mereka nggak bisa jawab. Mereka jawab iya benar ya Rasul, tapi mereka jawab tapi nggak bisa jawab. Ya nggak terdengar ya, kalau mayat bisa menjawab terdengar lebih mengerikan lagi kan. Nah, dengan hadis di atas mereka menganggap bahwa kita bisa berbicara dengan mayat karena mayat bisa mendengar sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini syubhat mereka ya. Artinya mayat saja bisa mendengar, jadi bisa dong berdoa kepada Nabi Muhammad, bisa dong meminta doa kepada Nabi Muhammad, bisa dong meminta doa kepada orang-orang soleh. Orang kafir aja bisa mendengar. Nah, syubhat ini kita bantah dengan beberapa poin teman-teman. Ya. Di antara bisa kita bantah dengan 2 poin ya.
Itu yang pertama adalah pada dasarnya mayat tidak bisa mendengar perkataan manusia. Nah, ini pada dasarnya. Waktu itu Allah mendengarkan mereka, membuat mereka bisa mendengar. Nah, jadi dalil umumnya bahwasanya yang pertama kita bantah mereka bahwasanya mayat sebenarnya tidak bisa mendengarkan perkataan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 22. Ya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 22. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Tidaklah pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Innallaha yusmi'u man yasha. Ya, Allah sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur, dan kamu sesekali Muhammad tiada sanggup menjadikan orang-orang yang di dalam kubur itu dapat mendengar. Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur, tidak mampu kamu membuat orang dalam kubur itu mendengar kecuali dengan kehendak Allah. Innallaha yusmi'u man yasha. Ya, surat Fatir ayat 22. Jadi pada hakikatnya mayat tidak bisa mendengar perkataan manusia. Dalam ayat yang lain, surat An-Naml, An-Namlu ayat 80 ya, An-Naml, ayat semut ya. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Ya. Dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli itu mendengar. Orang-orang yang mati mendengar, tidak pula orang-orang yang tuli itu mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling membelakang. Ya. Jadi orang-orang kafir itu dianggap orang tuli ya, apalagi mereka sudah berpaling ke belakang, nggak mau lagi, udah nggak terima lagi hidayah mereka, udah nggak bisa udah. Dan juga mayat nggak bisa, walaupun sekelas Nabi Muhammad tidak bisa membuat mereka untuk mendengar kecuali dengan seizin Allah. Nah, kedua ayat ini turun sebagai permisalan bahwa orang kafir itu seperti orang mati yang tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, ini dia. Ya, seperti orang-orang kafir. Jadi Allah mengumpamakan orang kafir itu seperti orang mati yang tidak bisa mendengarkan ayat Allah. Seandainya orang mati bisa mendengarkan, maka permisalan dalam ayat ini keliru. Ya, seandainya orang mati bisa mendengarkan, maka permisalan dalam ayat ini keliru. Bisa dipahami ya, teman-teman? Seandainya ayat ini berlaku kepada orang-orang kafir. Allah membuat permisalan kepada orang-orang musyrikin Arab, orang-orang kafir yang mereka itu tidak mau mendengarkan wejangan Nabi, ya, tidak mau menerima hidayah yang disampaikan oleh Nabi. Jadi mereka diumpamakan seperti orang mati. Ya. Nah, jadi kalau seandainya orang mati bisa mendengar, jadi nggak sinkron dong sama ayat ini. Ini menandakan bahwasanya orang mati juga sama tidak bisa mendengar, apalagi orang mati kan, sama seperti mereka. Perhatikan pula keheranan Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya ketika menyaksikan Nabi Muhammad SAW mengajak bicara mayat kaum musyrikin. Ya, mereka keheranan. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa demikianlah hukum asal mayat yang mereka ketahui. Jadi mereka ketahui bahwasanya mayat sudah nggak tahu lagi, udah nggak bisa mendengar ucapan manusia. Dan juga penting untuk diketahui bahwa sebagian ulama seperti As-Suyuti, ya, Imam As-Suyuti dalam Khasa'is Al-Kubra, kemudian As-Suhaili, ya, Imam As-Suhaili dalam Ar-Raud Al-Unuf, ya, Ar-Raudul Unuf, ya, Raudul Unuf, kemudian Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, kemudian Ibnu Atiyah dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz, ya, menggolongkan peristiwa ini sebagai salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW sehingga ia tidak boleh dikiaskan dengan yang lainnya. Ini diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Toh seandainya para mayat dapat mendengarkan perkataan manusia yang masih hidup, tentu saja mereka tidak mampu menjawab apapun. Nah, ini dia diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Imam Suhaili tadi, ya, dalam Raudhul Unuf, kemudian Imam Suyuti, kemudian Imam Ibnu Hajar Asqalani menganggap diantaranya ini adalah mukjizat Nabi karena Nabi mampu berbicara kepada mayat, ya, berbicara dan mayat itu nggak bisa menjawab. Artinya mereka mendengarkan perkataan Nabi, ini mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, kata mereka. Ya, dan bantahan yang kedua tentang tadi, ya, tentang
ayat yang mereka apa namanya yang apa tentang hadis yang mereka katakan ya, ma min ahadin yusallimu alayya ya, tentang ayat itu ya. Tidaklah seorang berikan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku kepadaku sehingga aku membalas salamnya. Bantahan yang kedua bisa kita katakan hadis tersebut berbicara tentang mayat tentang mayat orang kafir ya. Ini bantahan yang kedua, maksudnya tentang yang tadi ya, tentang apa tadi, ini tentang ya fulan tadi ya, ini hadis yang itu ya, bahwasanya Allah mengembalikan ruh mereka agar mereka merasakan kepedihan nasib mereka yang dihinakan terbunuh dalam peperangan, karena ini adalah dalil tentang penghinaan mayat orang kafir, maka tidak bisa dikiaskan dengan orang-orang soleh. Nah, gitu. Jadi ini orang kafir untuk menghinakan mereka ya, untuk menghinakan mereka, itu dia teman-teman ya. Nah, jadi sudah kita bantah ya. Itu syubhat yang keempat tadi, ini syubhat kelima ya. Syubhat kelima yang mereka, maaf tadi salah Ustaz ya. Syubhat kelima yang tadi dibawakan oleh kisah Abu Talhah tadi ya. Yang mereka berpedoman pada hadis ya fulan ya fulan. Itu hadis Nabi ketika mereka meninggal dilemparkan ke sumur, Nabi ngomong. Nah, makanya di bantahan yang kedua bahwasanya hadis tersebut membicarakan khusus mayat orang kafir saja, dalam rangka untuk mengembalikan ruh mereka agar mereka merasakan kepedihan nasib mereka itu, kenapa di dunia dulu nggak beriman kepada Allah dan mengikuti jalannya para nabi dan rasul ya. Baik, ini saja teman-teman ya, masih ada syubhat ke-6 dan ke-7, dan nanti ada ke-8 dan ke-9 ya. Banyak syubhat-syubhat ini penting kita pelajari agar kita bisa membantah mereka. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya nanti kita datang ngapain berdoa meminta sama kuburan, nah kita udah punya dalil teman-teman, kita udah tahu. Ya mereka nggak bisa kasih manfaat, mereka orang soleh betul. Tapi siapa soleh mereka dengan Nabi? Sekelas Nabi aja, Nabi nggak nyuruh kita untuk meminta doa kepada Nabi. Nabi hanya saja amalan untuk beramal, untuk misalkan kita cinta Nabi, banyak salawat kepada Nabi. Ikuti ajarannya, udah. Ya, lakukan yang sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan, yang Nabi sering lakukan. Sholat tahajud, puasa Senin Kamis, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang tua, dan semua apapun. Ya, baik, ini saja teman-teman ya. Insya Allah kita di pertemuan yang akan datang, kita akan lanjut di syubhat yang ke-6 ya, dan ke-7, dan ke-8, ke-9 nanti insya Allah. Ada bab istighasah ini kenapa perlu kita ulang-ulang, kita panjangkan, bahkan ada syubhat-syubhat di sini, karena ini banyak terjadi di tanah air kita. Ya, banyak terjadi kesalahan-kesalahan sehingga kita berargumentasi, bahkan ini bisa membuat terjebak kita ke dalam kesyirikan dan berbahaya sekali ya. Apalagi kalau meminta kepada malaikat, meminta kepada orang soleh, ini luar biasa ya. Baik, ini saja pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu, membimbing kita, memberikan hidayah dan taufik kepada kita, dan selalu kita dalam tauhid yang jelas, yang benar ya, dan diridhai oleh Allah SWT. Kelak kita di hari kiamat akan bersama para nabi dan rasul, kita akan minum di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz izin ya.